Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali kita dengan matematika. Pada bab ini, Ibu akan melanjutkan materi bab 3 tentang kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Kalau pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah sampai pada materi kekongruenan pada bangun datar. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk lebih spesifik lagi, yaitu kekongruenan pada segitiga. Jadi khusus pada segitiga. Nah, apa syarat dua segitiga itu dikatakan kongruen? Kemarin sudah kita bahas bahwa dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini nanti kita akan lebih spesifik lagi, sekali lagi, untuk khusus bangun datar, khusus bangun segitiga. Nah, syarat dua segitiga itu dikatakan kongruen. Kita bisa menggunakan syarat umum untuk dua bangun datar yang kongruen. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita bisa pakai syarat keduanya itu. Nah, sekarang khusus untuk segitiga itu ada lagi yang lebih spesifik. Jadi selain dua syarat di atas, nanti kalian dapat menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Nah, maka kita tidak perlu menguji semua pasang sisinya harus sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar, tidak perlu. Nanti kita hanya akan memiliki beberapa syarat. Jadi khususnya, jadi untuk dua segitiga yang kongruen, ini ya. Nah, dua segitiga itu dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini. Ingat, salah satu. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan kriteria sisi atau ada buku yang menuliskan SSS. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini ada dua segitiga. Kalau kita perhatikan dari segitiga ini, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Itu yang satu sisi, yang satu strip sama panjang dengan satu strip sudah diketahui. Kemudian sisi yang kedua, dua strip itu sama panjang dengan yang dua strip. Dan sisi yang ketiga juga sama panjang. Jadi kalau ada dua segitiga, asal sisi-sisi yang bersesuaian itu semuanya sama panjang, maksud saya bukan semuanya. Jika sisi-sisi dari dua segitiga itu, jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka nanti dua segitiga itu pasti kongruen. Tidak perlu melihat sudutnya. Jadi hanya tahu sisi-sisi yang bersesuaian saja yang sama panjang, atau disingkat sisi-sisi. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana syarat yang kedua? Nah, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi, atau ada buku yang menulis SSDS kalau disingkat. Bagaimana kondisinya? Nah, itu seperti ini. Jadi diketahui, jadi sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapitnya, jadi sudut yang di tengah itu sama besar. Coba kalian perhatikan itu. Jadi satu strip itu sama panjang, terus sudut di dekatnya dan sisi di sampingnya itu sama besar. Ini namanya konsepnya sisi sudut sisi. Jadi kita nggak perlu tahu semua sisinya harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, tidak perlu. Jadi hanya diketahui tiga ini aja, sisi, sudut, sisi. Kesimpulannya.
Nah, yang ketiga, dua segitiga itu dikatakan kongruen jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Nah, biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang. Perhatikan itu bentuknya. Jadi sisinya ada di tengah. Jadi samping kiri kanannya sudutnya itu sama panjang dari dua segitiga itu. Nah, ini namanya syarat yang ketiga, yaitu sudut sisi sudut. Yang keempat apa? Jadi dua segitiga itu dikatakan kongruen jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Nah, penjelasan gambarnya bagaimana seperti ini anak-anakku? Ya. Jadi, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini kalau kalian perhatikan bedanya dengan yang nomor 3. Itu kan ya, kalau yang nomor 3 sisinya diapit oleh sudut yang bersesuaian sama besar kan? Nah, kalau yang nomor 4 tidak. Jadi sudutnya ada di samping dan nah, salah satu sisinya itu diketahui sama panjang. Jadi di sampingnya. Jadi mungkin itu bisa kita sisinya yang diketahui sama panjang itu bisa yang itu ya, sama seperti itu, atau mungkin yang paling pendek itu nanti diketahui sama panjang dengan yang paling pendek, bisa. Jadi itu juga boleh ya, sudut sisi, atau kalian balik boleh sama dengan sisi sudut boleh. Jadi ada buku yang mengatakan sisi sudut boleh. Ya. Jadi beda loh ya, diingat antara nomor 3 dengan nomor 4 beda. Kalau nomor 3 sisinya di tengah, kalau yang nomor 4 sisinya di sampingnya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, nah ini berlaku khusus untuk segitiga siku-siku. Jadi dua segitiga itu dikatakan kongruen jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian itu sama panjang. Coba kita lanjutkan, kita terapkan ke contoh ya anak-anakku. Kita lihat untuk contoh 1 ya, perhatikan gambar di samping. Nah, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Buktinya apa? Nah, penyelesaiannya, nah berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa panjangnya AC sama dengan EC itu sudah diketahui ya. Kalau sama panjang itu ada tandanya sama itu. Kemudian besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut ECD. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Jadi sifat-sifat sudut itu nanti bisa kalian gunakan untuk syarat. Terus yang ketiga, panjangnya BC sama dengan panjangnya DC. Itu kan sudah diketahui juga. Nah, berarti kalau kalian sudah menemukan syarat ini, kalian sudah bisa mengatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, syaratnya apa? Sisi, sudut, sisi. Sudutnya kan di tengah kan itu? Ya, jadi di tengah. Jadi sudut yang diapit itu jadi sudut yang sama besar itu ada di tengah, jadi diapit oleh dua sisi yang diketahui yang bersesuaian sama panjang.
Gimana? Ada pertanyaan? Kita amati dulu ya. Oke, cukup. Yuk, kita lanjutkan untuk contoh berikut. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, kalian suruh buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Bagaimana cara membuktikannya? Kalian perhatikan yang diketahui di situ. Nah, ini yang diketahui apa? Kalau kita lihat berdasarkan gambar di samping, nah panjang PQ kan sama dengan panjang QR, sudah diketahui kan itu? Ya. Terus panjangnya PS sama dengan panjangnya RS, juga sudah diketahui kan? Kalau sama panjang, itu tandanya sama. Nah, tinggal yang ketiga, mana ya yang kira-kira sama? Nah, sisi yang ketiga, sisi QS. Sisi QS pada segitiga PQS itu sama dengan panjangnya sisi QS pada segitiga RQS, atau dengan kata lain, QS itu berimpit. Iya toh? Nah, Bu, kalau ini kita pakai sudut boleh apa tidak? Pembuktiannya misalnya sudut PQS sama dengan RQS, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak diketahui. Jadi kalian menggunakan syarat itu ya harus yang diketahui di situ apa. Jadi kalian amati betul-betul. Jadi untuk ini ya hanya satu, jawabnya apa? Yaitu kesimpulannya bahwa segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi. Karena nggak boleh. Jadi Bu, kalau saya pakai sudut QPS sama dengan sudut QRS boleh enggak? Tidak boleh, karena di situ nggak diketahui kalau sudut P dengan sudut R itu sama besar. Oke, coba diamati sebelum saya lanjutkan. Kira-kira ada pertanyaan? Simpan dulu, nanti bisa ditanyakan. Ya, saya lanjut ya. Nah, ini saya ambilkan dari latihan 4.2. Nah, selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nah, ini tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen. Itu yang diketahui hanya itu. Kira-kira apa ya syaratnya? Syarat yang mana yang bisa kita pakai? Amati betul-betul yang diketahui. Nah, berdasarkan gambar di samping, maka hanya diperoleh bahwa panjangnya QP sama dengan panjang QR. Itu sudah diketahui ada tanda yang sama panjang, berarti sama panjang. Terus panjangnya PS sama dengan panjang RS. Itu diketahui ada tanda yang sama panjang juga, berarti jelas sama. Nah, yang ketiga apa? Panjangnya SQ pada segitiga PQS sama dengan SQ pada segitiga RQS, atau QS-nya berimpit. Segitiga kan sisinya ada 3 kan, Cah? Kalau segitiga PQS kan sisinya PS, PQ, dan QS. Segitiga RQS juga QR, QS, dan SR. Itu. Nah, akhirnya jadi terbukti bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS berdasarkan kriteria sisi. Bu, kalau misalnya itu sudut R sama dengan sudut P itu bisa nggak digunakan sebagai syarat? Tidak bisa, anak-anakku, karena itu tidak diketahui bahwa dua sudut itu sama besar. Jadi yang hanya bisa dipakai mana? Ya satu itu saja. Jadi pakai kriteria sisi. Gimana? Diamati dulu ya. Mungkin Ibu terlalu cepat, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Itu kalau kalian perhatikan gambarnya, ini yang diketahui hanya
panjangnya AB sama dengan DE dan AB sejajar DE. Nah, tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC itu kongruen. Nah, berdasarkan gambar di samping, maka diperoleh bahwa sudut B itu sama dengan sudut D. Kenapa? Sudut dalam berseberangan. Ingat kelas 7 dulu. Itu AB kan sejajar dengan DE, dipotong oleh garis BD. Nah, berarti sudut B dengan D itu berseberangan. Dua sudut yang berseberangan itu sama besar. Nah, itu bisa dipakai sebagai alasan. Kemudian syarat yang kedua, panjangnya BA sama dengan panjangnya DE. Itu sudah diketahui ya, tadi ada tanda yang sama pasang, berarti kan masih sama panjang. Terus syarat yang ketiga apa kira-kira yang bisa kita pakai? Nih, sudut A sama dengan sudut E, kenapa? Itu juga berseberangan lagi, jadi sudut dalam berseberangan. Kenapa kok sudut dalam berseberangan? Nah, AB tadi kan sejajar dengan DE, dipotong oleh garis AE. Maka besarnya sudut A sama dengan sudut E itu dikatakan sudut dalam berseberangan. Nah, akhirnya sudah terpenuhi syaratnya, jadi ada 3. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sudut, sisi, sudut. Itu kalian perhatikan untuk segitiga ABC aja ya, kita penggal satu aja, kita ambil satu segitiga. Nah, sudut yang bersesuaian yang sama besar kan, yang ada kan B, terus sisi AB, sisi yang sama panjang atau sisi yang bersesuaian tadi kan diapit oleh dua sudut yang sama besar. Itu dinamakan sudut sisi sudut. Bu, kalau itu dikatakan sudut-sudut sisi boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau itu sisinya di tengah ya harus kita sebutkan syarat yang di tengah. Jadi sudut sisi sudut, bukan sudut sudut sisi, nggak boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan, coba perhatikan dulu. Jadi pelan-pelan ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Nah, di situ titik C adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini C pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Nah, syaratnya kongruen apa? Kemarin salah satu dari 5 syarat yang ada. Mana yang bisa kita pakai di sini? Nah, akhirnya berdasarkan gambar kita peroleh pertama, panjang BC sama dengan panjang CD. Kenapa? Kan jari-jari. Kalau C tengah-tengah berarti BC dengan CD kan jari-jari. Namanya jari-jari lingkaran berarti mesti sama panjang. Kedua, sudut BC do. Oh, maaf ada kesalahan ini. Sudut BCA itu sama dengan sudut DCE. Kenapa? Bertolak belakang. BCA bukan BCD ya. Tulisannya itu ada kesalahan, maaf tadi dalam ngetik salah ketik, nanti saya betulkan. Jadi BCA, sudut BCA sama dengan sudut DCE, bertolak belakang. Terus yang ketiga, CA sama dengan CE. Kenapa? Jari-jari. Jadi kalau jari-jari lingkaran kan sama panjang. Nah, akhirnya sudah terbukti ada 3. Berarti terbukti bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Gitu aja anak-anakku.
Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.